Oke, selamat datang Sobat AOI. Kali ini kita akan bahas mengenai pertanian, terutama pertanian organik, dan juga permasalahan-permasalahan di dalamnya, terutama permasalahan penjaminan. Dimana kali ini kita akan bahas mengenai PGS atau Participatory Guarantee System, yaitu penjaminan berbasis partisipatif yang melibatkan multi pihak. Pertanian kita saat ini itu memiliki banyak masalah, terutama mengenai kesuburan lahan, di mana hampir 2 dekade sistem pertanian kita itu menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia, di mana ini merupakan konsekuensi dari revolusi hijau yang dimulai oleh Amerika saat itu, kemudian diratifikasi oleh kebijakan-kebijakan di banyak negara dunia ketiga yang mewajibkan setiap petani untuk meningkatkan produktivitasnya melalui pupuk kimia dan kemudian menggunakan pestisida kimia. Hal ini tentu saja sangat berdampak ya terhadap kesuburan lahan, di mana sebenarnya pupuk kimia ini kemudian secara terus-menerus dan signifikan itu menghilangkan kesuburan lahan, kemudian membuat tanah menjadi sangat padat sehingga dia tidak bisa menyerap karbon dan oksigen, yang ini menyebabkan produktivitas tanaman sebenarnya justru menurun, yang akhirnya membuat petani secara simultan terus ketergantungan terhadap pupuk kimia, di mana tanaman yang hidup di tanah yang tidak subur kemudian membutuhkan nutrisi yang mau tidak mau siap untuk diserap oleh tanaman tersebut, dan akhirnya petani akan selalu menggunakan pupuk kimia. Itu pertama. Yang kedua, kemudian ini juga menyebabkan terhadap siklus ekosistem, di mana salah satu kebijakan revolusi hijau adalah menggunakan pestisida kimia. Pestisida kimia ini kemudian secara ekosistem merusak satu tatanan rantai makanan sehingga kedepannya akan menyebabkan adanya ledakan hama. Oleh sebab itu, revolusi hijau ini jelas sangat berdampak baik secara ekonomi, sosial, dan budaya terhadap pertanian di Indonesia. Dari permasalahan tersebut kemudian muncullah sebuah gerakan, yaitu gerakan pertanian organik, di mana gerakan ini memfokuskan pada pengembalian sistem pertanian yang sesuai dengan ekosistem, mulai dari olah lahan, pengolahan pupuk, penggunaan pestisida, semua kembali menggunakan pupuk dan pestisida organik. Pupuk dan pestisida organik ini dibuat menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar, kemudian lebih mengedepankan kelestarian ekosistem dan pengembalian unsur hara yang telah hilang di lahan. Gerakan organik ini kemudian secara terus-menerus digalakkan dan bahkan menimbulkan banyak perdebatan, terutama mengenai produktivitas hasil pertanian organik itu sendiri, di mana sebenarnya secara produktivitas karena kesuburan tanah yang hilang sebelumnya dan kita memiliki hutang nutrisi terhadap tanah, ketika kita pindah menggunakan pertanian organik ini, ya mau tidak mau secara produktivitas pasti menurun. Hal ini kemudian juga menjadi tantangan secara ekonomi, di mana petani itu jelas harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dia berjibaku dengan kebutuhan sehari-hari, tapi produktivitas mereka menurun. Maka dari itu pertanian organik kemudian memiliki banyak solusi, memiliki banyak metode agar produktivitas tidak menurun. Oke, namun kemudian pertanian organik ini seiring waktu memang menjadi sebuah perlawanan terhadap revolusi hijau. Namun makin kesini pertanian organik kemudian kehilangan marwahnya, kehilangan nyawanya, kehilangan ruhnya, bahwa dia sebagai sebuah metode alat perlawanan terhadap pertanian konvensional, akhirnya juga terjebak terhadap sebuah rezim industri. Pertanian organik menjadi sebuah produk yang kemudian mahal, eksklusif, dan hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pertama yaitu
pertanian organik atau produk pertanian organik ini kemudian seolah-olah menjadi sebuah produk yang eksklusif dengan harga yang tidak terjangkau oleh kelas menengah bawah. Pada akhirnya produk pertanian organik ini tidak bisa menjadi sebuah produk yang dinikmati oleh semua kalangan. Hal ini ada beberapa penyebab. Selain kemudian tadi pertama adalah produktivitas, yang kedua adalah mahalnya biaya sertifikasi organik. Apa itu sertifikasi organik? Jadi di Indonesia untuk mengklaim sebuah produk itu adalah produk yang organik, dia harus memiliki sertifikasi organik, di mana sertifikasi organik ini itu dilakukan oleh pihak ketiga yang diatur dalam Permentan 64 tahun 2013. Nah, sertifikasi organik ini cukup mahal untuk diakses oleh petani-petani yang ada di Indonesia. Bayangkan saja, dalam satu kali sertifikasi, dia harus membayar sekitar 15 hingga 30 juta rupiah. Tentu saja hal ini sangat memberatkan petani. Selain itu, yang ketiga adalah dari ongkos sertifikasi organik ini kemudian akan meningkatkan HPP. Inilah yang kemudian membuat produk pertanian organik menjadi sangat mahal dan sulit diakses oleh semua kalangan. Nah, kita tahu, tadi kita bahas tentang petani-petani kecil di Indonesia. Jadi kebanyakan di Indonesia petani kita itu adalah petani gurem, di mana kepemilikan lahan itu hanya sekitar setengah hektar kurang. Bahkan banyak dari mereka yang hanya buruh tani, tidak memiliki lahan. Hal ini disebabkan oleh reforma agraria di Indonesia yang tidak berjalan dengan baik. Padahal ini jelas menjadi mandat Undang-Undang Dasar yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Nah, hal ini menyebabkan ketika kepemilikan lahan ini terbatas, petani kemudian sangat sulit untuk meningkatkan ekonominya. Hal ini menyebabkan mereka juga akhirnya sulit untuk mengakses sertifikasi organik yang cukup mahal tadi. Belum lagi sertifikasi organik ini ketika setiap tahun atau 2 tahun sekali harus diperbaharui, dan itu juga membutuhkan tambahan biaya. Jadi solusi dalam pertanian organik ini ya cukup banyak. Akses lahan ini juga harus menjadi perhatian khusus baik oleh komunitas, lembaga maupun pemerintah untuk menjamin terdistribusinya lahan pertanian dengan baik. Oke, dari banyak permasalahan tersebut, terutama soal penjaminan, muncullah sebuah gerakan yang digagas oleh FOAM, yaitu PGS, Participatory Guarantee System, di mana penjaminan ini merupakan penjaminan yang berbasis partisipatif melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak ini terutama yang harus terlibat adalah petani dan konsumen. Jadi hal ini dibangun secara partisipatif dari bawah dan bisa dilakukan secara bersama-sama oleh banyak pihak. Oke, apa kemudian perbedaan antara PGS dengan penjaminan konvensional? Yang pertama adalah ini dijamin oleh multi pihak. Yang ini dijamin oleh pihak ketiga. Yang kedua, ini lebih mudah karena persyaratan dan standarisasinya disepakati bersama. Yang kedua, ini sulit. Yang ketiga, PGS itu lebih murah untuk diakses dan konvensional cukup mahal. Oke, mahalnya penjaminan yang konvensional tadi yang melalui pihak ketiga ini kemudian menjadi sebuah problem ya. Karena apa? Ketika ini mahal, kemudian akan meningkatkan HPP produksinya. Ketika HPP ini naik, mau tidak mau produk pertanian
organik ini menjadi mahal dan kemudian hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja, dan pasar yang sangat segmented. Jadi ini jelas secara moral melanggar bahwa setiap orang itu memiliki hak atas pangan yang sehat. Oke, kemudian bagaimana PJS itu berjalan? Jadi PJS ini yang tadi saya jelaskan bahwa melibatkan banyak pihak, terutama petani dan konsumen. Mereka kemudian membentuk sebuah kesepakatan bersama tentang standarisasi. Nah, kesepakatan standarisasi ini kemudian akan membuat aturan-aturan, yaitu mengenai inspeksi, kualitas, dan bagaimana harus berproduksi. Standarisasi ini kemudian yang dipakai oleh petani untuk kemudian bagaimana membudidayakan sebuah produk organik sampai kemudian dia pasca panen. Nah, dari sini berarti antara konsumen dan petani ini harus dalam satu wilayah. Dalam satu wilayah yang sama, sehingga memudahkan untuk proses inspeksi, proses pengambilan keputusan, dan lain-lain. Keuntungannya adalah kemudian penjaminan dalam sistem PJS ini menjadi pertama yaitu mudah, murah, dan terjamin atau berkelanjutan. Oke, jadi pertanian organik yang kemudian menggunakan penjaminan berbasis partisipatif ini merupakan solusi konkret dari penjaminan yang selama ini sangat sulit diakses oleh petani-petani kecil. Jadi kedepannya AOI mengajak teman-teman untuk kemudian mendukung petani-petani kecil kita agar mereka beralih ke pertanian organik dan membentuk sebuah penjaminan bersama. Kalau di AOI sendiri memiliki namanya PAMOR atau penjaminan mutu organik, di mana AOI dan anggotanya kemudian membentuk sebuah sistem penjaminan yang berbasis partisipatif ini di setiap daerah-daerah dampingan AOI. Dan harapannya PJS ini kemudian terus berkembang dan dikembangkan baik oleh konsumen, baik oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, petani itu sendiri terutama, dan teman-teman konsumen lain, menjadi sebuah wadah dan komunitas agar petani kita bisa semakin mengembangkan pertanian berkelanjutan, terutama pertanian organik. Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.